Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita melanjutkan pelajaran dari surat 1 Korintus masuk ke dalam pasal yang ke-15. Mari kita mulai di dalam doa. Bapak, kami bersyukur pada malam hari ini Engkau memberikan kepada kami hikmat, pengetahuan, pewahyuan kepada kami sehingga saat kami mempelajari dari surat 1 Korintus pasal 15 ini ada rema yang Tuhan berikan bagi kami yang bisa mengubahkan kami. Kami bersyukur berkati Pastor Paul, Pastor Iskandar yang akan membantu kami di dalam belajar. Dan dalam semuanya ini kami mau melihat bahwa nama Tuhan yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan Pastor Paul. Alright, good. Let's start with Pastor Iskandar first. Pastor Iskandar, good to see you guys again. Okay, let's start from verse 1 all the way to verse 8 first for Pastor Iskandar, ya. Oke, saya akan membantu Pastor Paul untuk membacakan 1 Korintus 15 dari ayat 1 sampai ayat 8. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus, kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya yang menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, Oke. Wow, Pastor is power today. Okay, it says this. It says that the gospel you receive and which you stand. Dikatakan di sini bahwa Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus di mana mereka itu semua teguh berdiri. So, it's not the gospel you just hear, but the gospel you receive into your heart, into your life. Jadi bukan sekedar Injil yang didengar, tetapi Injil yang diterima dalam kehidupannya. A lot of people hear the gospel, but does not mean that everybody receive the gospel. Banyak orang telah mendengar Injil itu, tetapi tidak berarti semua orang menerima Injil tersebut. And then it says, on which you stand. That means the gospel is the foundation, the rock of your salvation. Yang dikatakan juga yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Artinya juga Injil itu merupakan pondasi di mana mereka teguh berdiri. Jadi di atas batu karang. Injil itu adalah batu karangnya. So the thing is this. It says, verse 2, the Apostle Paul says in English, which you hold fast in New King James, or hold tightly. Di ayat kedua itu, terjemahan bahasa Inggris yang dikatakan di dalam bahasa Indonesia, asal kamu teguh berpegang padanya. Artinya berpegang teguh. Now, gonna teach you all. Pastor Iskandar, myself, gonna teach you a little bit Greek, okay? And the Greek word is kateho. Kita akan mengajarkan sedikit bahasa Yunani, yang dimana kata berpegang teguh adalah kateho. Kateho. Not Hokkien word, huh? It's kateho, huh? Okay? The word bukan bahasa Hokkien ya. the word kateho, hold firmly, means two meaning, huh? Kateho itu ada dua arti. One is to hold tightly. Arti pertama adalah memegang teguh, dipegang erat-erat. Okay? But the second meaning or another meaning is refuse to let it go. Refuse to let it leave. If like somebody want to take it away, you refuse to let it leave.
Kemudian pengertian kedua adalah tidak akan izinkan siapapun mengambilnya dari tangan kita. Jadi kita pertahankan. Jadi kita pegang erat-erat yang pertama. Yang kedua adalah kita tidak akan izinkan lepas dari tangan. So when God give you a dream, God give you a vision for your salvation, and it doesn't happen in time, what happens is the devil or the enemy is trying to take it away. You need to hold tight. Refuse to let it go. Jadi kalau Tuhan memberikan mimpi ataupun sebuah gambaran atau visi kepada saudara bahwa saudara diselamatkan, maka yang dilakukan iblis adalah mencoba untuk mengambilnya dari tangan kita, di mana sebenarnya setelah kita pegang, dan dia akan mencoba mengambilnya dari kita. Because if you lose sight, whatever you receive, and you let it go, that means what you receive is not yours in the first place. Jadi kalau misalnya apa yang kita sudah pernah lihat tersebut, yang dalam hal ini adalah keselamatan, dan ternyata itu benar-benar bisa diambil oleh iblis, kita terlepas dari tangan kita, sesungguhnya itu kita nggak pegang dari sejak awal pun. Okay, it says, otherwise you believe in vain. Makanya dikatakan di sana, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Now, verse 3 and verse 4 says that according to Scripture, so according to Scripture, three things happen. Jesus died, Jesus buried, Jesus rose again. Di ayat 3 dikatakan ada tiga peristiwa, 3 dan 4, ayat 3 dan 4 ada tiga peristiwa yang sudah difirmankan sebelumnya, yaitu bahwa Kristus telah mati, Kristus dikuburkan, dan Kristus dibangkitkan. Now, why is this important to us? Mengapa ketiga peristiwa ini penting bagi kita? We actually find out the answer in 2 Corinthians. Sebenarnya kita bisa temukan jawabannya nanti di 2 Korintus. That we are a new creation. Bahwa kita adalah ciptaan yang baru. Okay, so Paul have to wait until 2 Corinthians. You also have to wait until 2 Corinthians, okay? Paulus menunggu sampai dia menuliskan 2 Korintus. Jadi saudara juga perlu menunggu sampai 2 Korintus. Verse 5 to verse 8. Jesus bodily, not spiritually, bodily resurrection is witnessed by more than 500 people. Kebangkitan Yesus secara fisik atau jasmani atau secara tubuhnya yang dibangkitkan tersebut telah menampakkan diri kepada ke-12 muridnya. Now, remember, it is a bodily, it's not a spirit, it's not like a hantu or ghost floating about. It's actually somebody who you can touch, who can eat, can talk. You know, it's like living person. Jadi kebangkitan Yesus, kemudian dia menampakkan diri kepada ke-12 murid itu adalah dalam bentuk jasmani, benar-benar jasmani, bukan secara roh. Jadi Yesus dibangkitkan waktu dia menampakkan diri bukan bentuknya roh seperti hantu yang kita sebut ya, bahwa ada roh gentayangan, bukan seperti itu, tapi adalah tubuh secara jasmani di mana dia bisa disentuh, dia juga bisa makan, dia bisa ngobrol dengan orang, dan benar-benar manusia yang hidup. Now, why is this important? It is important because Christ rose up to say, I conquered death. Mengapa itu penting? Karena Yesus perlu untuk menunjukkan dirinya bahwa dia telah hidup, artinya dia ingin memberitahu bahwa aku telah mengalahkan maut. Okay? If you think about this, Jesus, verse 3 and 4 said Jesus was Jesus' death, Jesus' burial, Jesus' resurrection, according to Scripture. Jadi dikatakan tiga peristiwa bahwa Kristus telah mati, Kristus telah dikuburkan, Kristus telah bangkit, itu sesuai dengan kitab suci. And then this witness is a testimony even for another prophecy that his body will not see decay. Kemudian ini adalah merupakan sebuah nubuatan di mana pernah dikatakan tubuhnya itu tidak akan habis dimakan oleh kematian. Okay, so you notice that in the Bible, when Jesus rose Lazarus from the dead, Lazarus was buried 4 days.
Pada waktu Yesus membangkitkan Lazarus dari kematiannya, Lazarus telah meninggal sudah 4 hari. Buried inside the burial 4 days already. Sudah di dalam kubur 4 hari lamanya. Jesus only 3 days. Yesus hanya 3 hari dalam kubur. Why? Because in Psalms 16:10, he says, "You will not let his body see decay." Karena mengapa? Karena di dalam Mazmur pasal 16 ayat 10 telah dikatakan bahwa tubuhmu tidak akan binasa. Okay, so what happened scientifically? Scientifically you can find out. The body start decaying after the 3rd day. Secara ilmiah atau ilmu ya dikatakan bahwa orang kalau meninggal dunia itu 3 hari ke atas, lewat dari 3 hari barulah tubuhnya mulai membusuk. Okay, so the first 2 days you may not actually smell anything, but on the 4th day the smell becomes stronger and stronger because the body is decaying already. Hari pertama dan hari kedua kemungkinan tidak mencium bau busuk, tetapi hari keempat dan seterusnya itu setelah lewat 3 hari biasanya akan tercium bau busuk karena sudah mulai membusuk. Sorry, and when Paul says that Jesus appeared to Cephas, which is Peter, is actually a recognition of Paul recognizing Peter at that time, who is the head of the church in Jerusalem. Di ayat 5 dikatakan ia menampakkan diri kepada Kefas, yaitu Petrus ya. Mengapa dikatakan demikian? Kemudian kepada 12 murid, itu artinya dia ingin menunjukkan bahwa Petrus mewakili dari memimpin dari ke-12 rasul. Okay, then he says that he also appeared to James. This James is not the apostle. This James is the brother of Jesus Christ. Ayat 7 dikatakan bahwa ia juga menampakkan diri kepada Yakobus, di mana Yakobus ini bukanlah rasul, tapi dia adalah saudara Yesus. Okay, so he actually became the pastor of the Jerusalem church later on. Sebenarnya Yakobus ini akan menjadi gembala atau pendeta, gembala yang menggembalakan gereja di Yerusalem pada akhirnya. So here, even Paul writing to the Corinthian church, he actually recognized leadership. So this is important. Paul actually is saying, hey, I also submit myself to that kind of leadership. Jadi dari cara Paulus menuliskan surat Korintus ini, kita bisa melihat bagaimana Rasul Paulus sangat mementingkan yang namanya kepemimpinan. Di sini kita bisa melihat bagaimana dia sangat mementingkan kepemimpinan di dalam sebuah penggembalaan. Why? Because the previous chapter, Paul talked about orderly worship. We do not become disorder. And to have orderly worship, that means there must be leadership inside the church. Mengapa demikian? Karena di pasal sebelumnya juga Rasul Paulus juga menunjukkan bagaimana tata cara dalam ibadah, kemudian itu menunjukkan bahwa sangat dibutuhkan sebuah kepemimpinan dalam menjalankan sebuah jemaat. Okay, and then he says, lastly, Jesus appeared to me. Dikatakan berikutnya, ayat 8, yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, pada Rasul Paulus maksudnya. Alright, Pastor Is, 9 to 11, please. Oke, saya akan bacakan lagi ayat 9 sampai 11. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. So, here you actually see the Apostle Paul disqualify himself as an apostle. Jadi di sini sebenarnya Rasul Paulus kita bisa lihat dia sangat tidak memperhitungkan dirinya sebagai orang yang layak disebut sebagai rasul. You know, this is a truth to many leaders. Most leaders who are called, most people who are called, are actually people who says, no lah, I'm not qualified lah, I'm not good lah, I'm not educated.
Paul does the same thing here. So it's actually biblical that good leaders are people who see themselves disqualified. Jadi di sini sebenarnya kita bisa melihat juga, ini juga sering terjadi kepada hidup kita yang sekarang. Biasanya kalau orang yang benar-benar dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan satu pelayanan, biasanya mereka akan mengatakan hal yang sama, bahwa dia tidak layak, dia tidak mampu. Sesungguhnya memang sama yang dilakukan oleh Rasul Paulus juga. Jadi memang biasanya pemimpin yang sebenarnya dipanggil oleh Tuhan itu memang rata-rata mereka merasa dirinya tidak layak. So, Paul says, because I persecuted the church. Di sini juga Rasul Paulus mengemukakan alasan mengapa dia mengatakan demikian. Dia bilang, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. I can also tell people I'm disqualified because I've done so many bad things. When I tell people that I'm a pastor, people say, "Are you sure?" Jadi sama seperti saya juga, saya tidak merasa saya layak juga, karena saya kalau dilihat juga banyak melakukan banyak hal-hal yang buruk. Dan kalau saya beritahu orang bahwa saya ini pendeta, orang juga bertanya, kamu yakin kamu pendeta? But the Apostle Paul says this, hey, the grace of God help me. I work harder. You know, even though I'm disqualified, I work harder, but not by me, by the grace of God. Tapi ayat 10, Rasul Paulus mengatakan walaupun dia tidak layak di ayat sebelumnya, tetapi karena kasih karunia Allah, itu yang memampukan dia, sehingga dia bisa bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tapi bukan karena dia, tapi karena kasih karunia Allah yang menyertai dia. So for those of you who believe grace make you lazy, no need to do everything, God take care of everything, read this verse. It is the grace of God that actually make you want to work harder for the kingdom of God, not for ourselves. Jadi bagi saudara-saudara yang sudah percaya bahwa kasih karunia Allah membuat kita menjadi lebih malas karena Tuhan sudah melakukan segalanya buat kita, maka saudara perlu membaca ayat ini. Ternyata di sini dikatakan, justru karena kasih karunia Allah itu membuat kita bekerja lebih keras dari semua orang. You know, this Bible study thing, this Bible study that Pastor Daniel has invited us to come on to teach, is also a picture of grace. You know, we have been working together, and I really thank these two pastors for coming along. Why? Because this is not us. It's the grace of God doing this to us. Jadi apa yang kita pelajari juga seperti Bible study sekarang yang kita sedang lakukan ini, yang sudah diundang oleh Pastor Daniel, ya, Pastor Paul sangat bersyukur kepada kita semua yang sudah bekerja untuk menyelenggarakan Bible study seperti ini. Tapi kita boleh bilang bahwa ini bukanlah diri kita, tetapi kasih karunia Allah yang bekerja sehingga kita bisa menyelenggarakan ini semua. And then you find finally the Apostle Paul says, this is what we preach, and this is what you believe. And therefore, he is saying, it is not about the messenger. It is about the author and the finisher of our faith, Jesus Christ. Jadi dikatakan bahwa sorry Pastor, you quote from what verse? Verse 11. So whether it is I or they, this is what we preach, and this is what you believe. Oke. Jadi di ayat 11 dikatakan bahwa jadi apa yang kami ajarkan atau dikhotbahkan, diajarkan kepada baik Rasul Paulus maupun mereka semua, itu seperti itulah mereka lakukan, kemudian seperti itu juga mereka menjadi percaya. Jemaat menjadi percaya. So the focus is not who is the messenger, who is the one delivering the message, but what the message is, and the message is Jesus Christ. Jadi yang penting itu bukan siapa yang mengajarnya, siapa yang menyampaikan pesan tersebut, tetapi yang penting adalah pesan tersebut yang adalah pribadi Yesus Kristus itu sendiri. It's like the postman come to your house and then give you a letter. You don't think that the postman is the one who write the letter. You actually think about the person who write the letter to you. Jadi sama seperti halnya tukang pos yang mengirimkan surat kepada alamat kita. Ketika Anda terima surat yang dikirimkan oleh tukang pos itu, saudara pasti tahu yang menulis surat itu bukan tukang posnya. Jadi yang paling penting adalah bukan tukang pos tersebut, tetapi siapa yang menulis pesan tersebut, dan pesan tersebutlah yang menjadi penting.
So keep our eyes on Jesus, the author and the finisher of our faith. Jadi arahkanlah mata kita kepada Yesus yang adalah pemulai dari iman kita yang juga mengakhiri iman kita. Pastor Daniel, let's go to verse 12 all the way to verse 18. Ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-18. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. So the thing, why does the Apostle Paul talk so much about resurrection? Jadi mengapakah Rasul Paulus ini banyak sekali berbicara tentang kebangkitan? You know, it is interesting, very, very interesting, that the Christian faith is the only faith that talks about resurrection. Sangat menarik bahwa hanya iman Kristen yang merupakan satu-satunya kepercayaan yang berbicara tentang kebangkitan. For some reason, God in His sovereignty does not allow any other religion to use resurrection as the big rock of their faith. Untuk alasan tertentu, sepertinya Allah itu membuat agama-agama yang lain itu tidak bisa menggunakan kebangkitan sebagai dasar atau batu karang untuk iman mereka. So why is resurrection important? Lalu, mengapakah kebangkitan itu merupakan hal yang sangat penting? It is important because without the resurrection of Jesus Christ, that means we still are under the control of death and we are still under the control of sin. Itu penting karena tanpa adanya kebangkitan Yesus Kristus, maka kita masih berada di bawah kekuasaan maut dan juga dosa. Now it says this. It says in verse 15. More than that, we are found. If the resurrection doesn't happen, we are found to be false witnesses for God. Di ayat yang 15 dikatakan kalau tidak ada kebangkitan, maka kami ini merupakan saksi dusta, bersaksi dusta tentang Allah. And then he says that if Christ is not raised, you are still in your sin. And then if you're still in your sin, those who die never have a hope of resurrection. Dan kemudian dikatakan kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka kita semuanya masih ada di dalam dosa kita. Artinya mereka yang telah mati tidak punya pengharapan akan adanya kebangkitan. You know in verse 18 it says this, it says that for those who have fallen asleep in Christ, if there is no resurrection, they are actually lost. Dan juga di ayat yang ke-18, kalau tidak ada kebangkitan, maka semua orang yang telah tertidur di dalam Kristus atau yang mati di dalam Kristus, mereka juga adalah orang-orang yang binasa. Pastor Daniel, verse 19 please. Ayat yang ke-19, jikalau kita hanya hidup dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. You know, it says that if we do not have this hope in Christ, this resurrection of hope, of all the people, that means all other religions, we are the worst. We are the most pitied. Jadi kalau kita tidak memiliki pengharapan akan kebangkitan Kristus, maka sebenarnya di antara semua orang yang ada, di antara semua agama yang ada, kita itu adalah
kumpulan orang-orang yang paling malang. Pastor Daniel, verse 20 and 21 first. Ayat yang ke-20 dan 21. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. You know, verse 20 has another level, another dimension. It says that Christ indeed raised from the dead, the first fruit. Jesus is the first fruit. What do you do with first fruits? Jadi ayat yang ke-20 ini merupakan suatu tingkatan dimensi yang berbeda. Di sana dikatakan bahwa kalau Kristus dibangkitkan dari antara orang mati itu sebagai yang sulung atau sebagai buah sulung. Apa yang kita lakukan dengan buah sulung? No, if you understand the Hebrew law in Exodus 13, it talks about if the firstborn belongs to me. God says the firstborn belongs to me. If it's a sheep or it's a donkey, what happened? The sheep is to be sacrificed. The firstborn is to be sacrificed. If it's a donkey, sheep means clean, donkey means unclean. If it's a donkey, you use a sheep to the clean to redeem the unclean. Dan kalau kita memahami tentang buah sulung ini yang dikatakan di dalam hukum Taurat Musa yang ada di dalam kitab Keluaran, di sana kita akan temukan bahwa buah sulung ini bicara tentang yang pertama kali lahir, gitu kan, anak sulung yang pertama kali lahir misalnya dari ternak, katakanlah domba yang pertama lahir itu merupakan buah sulung yang kudus, yang suci. Jadi ini adalah milik dari Allah. Dan kalau misalnya ada memiliki ternak misalnya keledai, dan keledai ini itu bukan binatang yang bersih atau dalam tanda kutip merupakan binatang yang haram. Jadi kalau misalnya ada anak sulung dari keledai ini, maka karena itu tidak bersih harus ditebus dengan pengorbanan dari anak domba untuk menutupi ini. So Jesus is that lamb. He is the firstborn of God, the begotten son. He is the firstborn, but he is also the clean. We are the unclean, that the clean actually redeem the unclean. Jadi Yesus dia adalah anak sulung, dia adalah putra dari Allah, dan juga dia adalah yang bersih itu tadi. Yang dilakukan adalah yang bersih ini menebus kita semua yang tidak bersih. And in the sense, Jesus is actually a picture of the tithe, because the firstborn is actually the first fruits belongs to the Lord. So Jesus is the firstborn. God actually sent Jesus as a tithe. The tithe is holy, and therefore we who are unholy, we become holy in Christ. Dan Yesus ini karena dia adalah buah sulung ini, dia juga merupakan gambaran dari persepuluhan. Dan Allah mengirimkan Yesus sebagai satu buah sulung ini dan dia menjadi korban. Dan dia sebagai persembahan persepuluhan, maka Yesus ini adalah yang kudus, yang suci. Sehingga dari satu bagian yang suci ini membuat kita semua yang tidak suci itu di dalam dia menjadi kudus, menjadi suci, menjadi bersih. So it says that verse 21, well, death come through a man, resurrection also come through a man. Ayat 21, sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Okay, Pastor Is, verse 22 to verse 24. Oke, ayat 22 sampai ayat 24. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. So you see, it says in verse 21 that death comes through one man,
resurrection comes to one man. Adam died, but in Christ we become alive. Jadi di dalam ayat 21 tadi juga sudah dikatakan bahwa maut itu datang karena satu orang manusia, sama juga dengan kebangkitan. Kebangkitan orang mati juga datang oleh karena satu orang manusia. Jadi karena Adam, semua orang menjadi mengalami maut, tetapi karena Yesus, semua orang dihidupkan oleh persekutuannya dengan Kristus. Now, what is amazing is this, Adam was not born. Adam was created. Yang menarik di sini, yang luar biasa adalah Adam itu bukanlah manusia yang dilahirkan, tetapi yang diciptakan langsung. Right? So God created Adam without going through birth and all. God created Adam from the earth. Jadi Tuhan menciptakan Adam itu tidak melalui proses persalinan, tetapi dia menciptakan Adam secara langsung dan diletakkan di atas bumi ini. But Adam died. He died. That means he's buried, gone, finished. Tapi kemudian Adam mati dan dikuburkan. Jadi dia itu sudah mati dan sudah selesai, sudah nggak ada. But from Adam all the way to Jesus, everybody died, buried, died. But when Jesus came, Jesus was born, but when he died, he rose again. Jadi dari Adam sampai kedatangan Yesus, semua orang itu sudah pada mati, kemudian mati, dikuburkan, semua sudah mati. Tapi sampai pada Yesus lah, setelah Yesus mati itu, dia bangkit. So, what it means is this, if Christ, verse 23, but in Christ the first fruit, when he comes, those who belong to him, that means Jesus is the first fruit of the resurrection. We are all the rest of the fruit of the resurrection. Jadi kalau begitu apa yang terjadi? Di ayat 23 dikatakan menurut urutannya Kristus itu bangkit sebagai buah sulung. Artinya apa? Artinya Yesus adalah buah sulung dari segala kebangkitan. Jadi kebangkitan manusia itu adalah diawali oleh Yesus karena dia adalah buah sulung dari kebangkitan. So Adam died, the rest all died, but Jesus rose again. That means for us, when we die, we are happier because we will be resurrected in a better body, in a perfect body. Jadi kalau Adam, dia itu buah sulung dari kematian. Jadi kalau karena Adam semua orang mengalami kematian, berarti karena Yesus semua orang yang ada di dalam dia itu juga beroleh kebangkitan. Dan kita senang karena pada saat kita mati nanti, kita akan dibangkitkan dan diberikan tubuh yang lebih baik dari yang sekarang. So many times people ask, when will all this happen? When will all this? Why all this not happen? Because God wants to destroy all the dominion, all the authority, verse 20, under Christ. Jadi orang banyak di ayat 24 karena dia harus menunggu sampai sebuah kesudahan tiba, yaitu dia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Setelah itu dia menyerahkan kerajaan itu kepada Allah Bapa. Verse 25 and verse 26, Pastor Is. Ayat 25 dan 26. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. So, if you are worried about death, listen, sit in Christ. When you sit in Christ, death is under you, so you cannot die. Jadi kalau bagi saudara yang sangat khawatir atau takut dengan yang namanya maut, maka saudara perlu duduk di dalam Kristus. Kita duduk dalam Kristus, maka kita sudah mengalahkan maut itu. You know, it's strange, huh? This is end of November already, and we are going to celebrate Christmas. Jadi aneh sekali karena ini sudah November dan sebentar lagi kita akan merayakan Natal. But the Apostle Paul is celebrating resurrection. Kalau Rasul Paulus merayakan kebangkitan Yesus. To him, resurrection more important than the birth. Bagi dia, kebangkitan itu lebih penting daripada kelahiran. Right? Because here he never talk about the birth of Jesus Christ. Now the birth is important. He never talk about the birth of Jesus Christ. He talk about the death, burial, and resurrection.
Eh, Kelahiran memang penting, tapi yang dia bahas di sini adalah 3 hal tadi. Dia mati, dikuburkan, dan dibangkitkan. But we decorate our house full of Christmas decoration. We don't decorate our house full of resurrection day. Kita mendekorasi rumah kita dengan pernak-pernik kelahiran, yaitu Natal ya, kelahiran, peristiwa kelahiran. Tidak pernah kita melihat orang mendekorasi rumahnya dengan pernak-pernik kebangkitan. In fact, when we celebrate Good Friday or Easter Sunday, we all look very sad, very solemn. Actually, it's our resurrection day. Dan sebaliknya, pada saat kita merayakan kebangkitan, gitu, hari Paskah itu kita juga merayakannya dengan wajah agak sedih, padahal itu adalah merayakan kebangkitan kita. Alright, Pastor is quickly, verse 27, verse 28. Ayat 27 dan 28, sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Why does God do this? Mengapa Tuhan melakukan ini semua? Why does God put all authority under Jesus, but in the end, Jesus will hand everything back to the Father? Mengapa Tuhan menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus, kemudian pada akhirnya Kristus itu menyerahkan kembali segala kekuasaan itu kepada Bapa? He did it because of His love for you and I, that we in Christ are more than conquerors. Dia melakukan itu karena Dia mengasihi kita semua, saudara dan saya. Karena Dia mau kita menjadi orang yang lebih dari pemenang. Because when you think about God, let's say Jesus never come, you think about a God, He's sitting in heaven, you will say, Yala, God cannot, He's God. But Jesus came as man, suffered everything, and yet conquered death and resurrected. Kalau Tuhan adalah Tuhan yang tetap duduk di dalam tahtanya, dan Dia, kita bisa katakan, yalah Tuhan ya sanggup saja, terang saja karena Dia Tuhan. Tapi tidak demikian. Dia turun, Yesus turun ke dunia, menjadi manusia, Dia mengalami penderitaan seperti yang dirasakan sebagai manusia untuk menebus manusia. So, God sent Jesus to give us a picture. He resurrected so that people can see Him as witness. Hey, this is the kind of body, this is the kind of life that God has given us. Not wealth, but life conquering death. Jadi Tuhan mengirimkan Yesus turun ke dunia ini untuk memberi gambaran kepada kita semua, seperti inilah kebangkitan. Bahwa kita bisa melihat Yesus itu bangkit dengan tubuhnya, dan kemudian kita bisa melihat gambaran bahwa kebangkitan itu bicara tentang kehidupan yang Dia berikan kepada kita. Tubuh yang baru diberikan kepada kita, bukanlah harta kekayaan, tetapi kehidupan itu sendiri yang sejati. If you can conquer death in Christ, you can conquer anything. Kalau kita menaklukkan yang namanya maut, kita taklukkan maut di dalam Kristus, berarti kita menaklukkan segala sesuatunya. You can conquer bad habits. Engkau bisa menaklukkan kebiasaan buruk. You can conquer poverty. You can conquer sicknesses. Engkau bisa menaklukkan kemiskinan. Engkau bisa menaklukkan penyakit. You can conquer bad relationship. You can even do more than that. You can restore more than what you can think or imagine. Engkau menaklukkan yang namanya hubungan-hubungan yang sempat rusak, dan kemudian engkau bisa menaklukkan segala sesuatu dengan cara yang jauh lebih besar lagi daripada yang saudara bisa bayangkan. Thank you, Pastor Is. Now, ladies and gentlemen, Pastor Iskandar has to leave because he has something important to attend to. So from here, Pastor Daniel and myself will take over. We will kick out Pastor Iskandar. Thank you. Thanks, Pastor Is. All right, Pastor Daniel, let's carry on. Verse 29 to verse 33. Ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-33.
Jika tidak demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis bagi orang mati? Kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan, mengapa mereka mau dibaptis bagi orang-orang yang telah meninggal? Dan kami juga, mengapakah kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya? Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut. Demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita, aku katakan bahwa hal ini benar. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum sebab besok kita mati. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Okay, so here you find that again, the Apostle Paul starts chapter 15 so much about resurrection. Di sini sekali lagi kita temukan bahwa Rasul Paulus memulai pasal yang ke-15 ini banyak sekali berbicara tentang kebangkitan. And resurrection is important because resurrection is proof that we overcome death. Dan kebangkitan itu merupakan suatu hal yang sangat penting karena itu menjadi satu bukti bahwa kita telah mengalahkan maut. And that is why you read about those people who are persecuted, they are in prison, they are beat up. You know, they are not worried if the people threaten them with death because they know they have a better life. Karena kita menemukan ada orang-orang yang mereka dianiaya, mereka yang dipukuli, mereka yang disiksa, bahkan sampai mati. Dan mereka tidak khawatir sekalipun mereka menghadapi ancaman akan kematian. Mereka tetap menjalankan semuanya. You know, that is why because I understand this truth, and this truth has settled in my own heart, I'm not afraid anywhere God asks me to go, because if I die, I know God will take care of my family, but I will actually be in the presence of God. Karena saya memahami apa yang dikatakan di dalam ayat ini, maka saya tidak memiliki ketakutan kemanapun saya pergi, karena dimanapun saya berada, kalau misalnya saya mati, maka Allah sendiri yang akan menjaga keluarga saya dan saya berada di dalam hadirat Allah. That's why the Apostle Paul says that he fought wild beasts. Now, he didn't fight beasts. He fought human beings. He didn't fight beasts in Ephesus. He actually fought human beings, people who came against him. He said, I fought wild beasts in Ephesus. If you know, what have I gained if it's not for the resurrection? Dan di sini dikatakan bahwa Rasul Paulus dia berkelahi melawan binatang buas di Efesus. Ini bukan bicara beneran binatang, tapi bicara tentang orang-orang yang kelakuannya seperti binatang yang ada di Efesus. Mengapa dia melakukan hal ini kalau bukan karena memang ada kebangkitan? And then he says this, very important. Do not be misled. Bad company corrupts good character. Come back to your senses and stop sinning. For those who are ignorant, I say this to your shame. Kemudian dia mengatakan hal yang penting di ayat yang ke-33. Dia mengatakan, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah, hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Please understand this, there is a difference of keeping bad company and ministering to bad people. Jadi ada perbedaan, saudara, antara kita mempunyai pergaulan yang buruk dengan kita melayani orang-orang yang buruk. Okay, if you always with bad company, people who sin and keep sinning, and you allow that to happen, you are keeping company with bad people. Okay. Kalau saudara selalu berada di dalam satu pergaulan dengan orang-orang yang buruk, orang-orang yang selalu melakukan hal-hal yang tidak baik, melakukan dosa, itu artinya saudara memiliki pergaulan yang buruk. And that will corrupt you. Dan itu akan merusakkan diri saudara. But if you minister to them, you don't keep company with them, but you keep ministering to them, they will see, hey, this guy is different. This guy is, they hear
and they receive, or they just hear and they go away. Tetapi kalau saudara melayani mereka, melayani orang-orang yang berdosa, melayani orang-orang yang jahat, yang buruk itu kan, dan saudara terus melayani, maka mereka akan melihat, orang ini kok berbeda. Nah, pilihannya antara mereka menerima dan juga mereka menjadi percaya, atau yang kedua adalah mereka cuma mendengar aja dan kemudian mereka melupakannya. If you don't believe me, just keep mixing with people who are doing sinful things day in and day out. Sooner or later, you will sin like them. Kalau saudara nggak percaya, kalau saudara terus bergaul dengan orang-orang yang selalu melakukan dosa setiap harinya, maka cepat atau lambat, saudara juga akan melakukan dosa yang sama. Pastor Dan, let's carry on. Let's do 35 all the way to 41. Ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-41. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Bukan semua daging sama. Daging manusia lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan. Dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang. Dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Oke, Pastor. Sorry, Dan. You find this. It's like, remember a few weeks ago I talked about me going to Bible school and says that, can you imagine you're an eye and you come into as an eye? It's the same thing. What you sow is not the body or the structure that what you're expecting in return. Saudara ingat apa yang saya sampaikan beberapa minggu yang lalu, seperti waktu datang ke sekolah Alkitab, kemudian yang datang cuma mata saja. Jadi ini kita bisa melihat apa yang kita tabur. Kalau kita misalnya mau menanam sesuatu yang kita tabur itu bukanlah tubuh yang sudah jadi, misalnya tanaman yang benar-benar pohonnya gitu kan. Bukan seperti itu. Right? I mean, if you take a tomato or you take a potato and you put it into the ground, you don't expect it to grow and then become a big potato. Jadi kalau misalnya kalau saudara mengambil tomat atau kentang misalnya, kalau saudara ambil itu kemudian saudara tanam di tanah, waktu dia tumbuh, saudara tidak mengharapkan tumbuhnya itu sebagai satu kentang yang langsung sangat besar, kan nggak seperti itu. What are we expecting? We are expecting the plant or the potato to roots to start growing and then produce more and more potatoes. Yang kita harapkan adalah dari kentang itu akarnya mulai tumbuh dan mulai menjalar dan menghasilkan semakin banyak kentang yang lainnya. So here, if you read, it talks about all the different bodies. All the different bodies have glory, they have different splendor. Dan di sini saat kita baca, kita temukan ada berbagai macam tubuh dan masing-masing tubuh itu memiliki kemuliaannya sendiri-sendiri. So therefore, do not compare yourself with somebody else. Karena itu, janganlah membandingkan dirimu dengan orang lain. If you look at other people's glory, other people's splendor, and you want that, you are actually telling God, I don't appreciate the splendor you given me. Dan kalau saudara melihat ada kemuliaannya orang lain, kegemilangannya orang lain, dan saudara menginginkan hal itu, sebenarnya saudara sedang berkata kepada Allah, aku tidak menginginkan kemuliaan yang kau berikan kepadaku. Okay, so verse 42 and verse 44, Pastor Daniel.
Ayat yang ke-42 sampai 44, demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati, ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan, ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan, ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. So last week we had one of our sisters asking about speaking in tongues, that the perfection has come, and therefore, we don't need all these things. Here is a very clear, Paul repeats the pattern. He repeats the pattern. He says, look, we are still in a perishable body, but what will be raised will be imperishable. We have a body that is of dishonor, but you will be raised in glory. A body that has weakness, you will be raised in power. Minggu lalu ada seorang saudari yang bertanya, bicara tentang bahasa roh dan bicara tentang saat yang sempurna itu datang, maka semua hal yang lain itu tidak akan ada lagi. Dan di sini kita menemukan bahwa Rasul Paulus mengulangi hal yang sama dengan pola yang sama. Dia mengatakan bahwa yang awalnya tubuh kita masih berada di dalam kebinasaan, dan tapi nanti akan dibangkitkan di dalam ketidakbinasaan. Kita sekarang berada di dalam kehinaan dan kemudian nantinya akan dibangkitkan di dalam kemuliaan. Yang ada dalam kelemahan kemudian dibangkitkan di dalam kekuatan. So the body that Jesus resurrected is not just physical, but it's also spiritual because it's perfected. Dan tubuh di mana Yesus dibangkitkan itu bukan hanya sekedar tubuh jasmania, tetapi juga tubuh rohania. Karena di dalamnya segala sesuatunya telah disempurnakan. And therefore, our perfection has not come yet for us. Oleh karena itu, pada saat ini kesempurnaan kita itu belum datang. Come, Pastor Daniel, 45 all the way to 49. Ayat yang ke-45 sampai ayat yang ke-49. Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam, menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang terakhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohaniah. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani, manusia kedua berasal dari sorga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk sorgawi sama dengan dia yang berasal dari sorga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang sorgawi. Years ago, the Lord gave me a very beautiful picture from these verses. And from these verses, I actually have a seminar talks about the giftings of God in our life. Bertahun-tahun yang lalu Tuhan memberikan sebuah gambaran yang bagus berkaitan tentang ayat-ayat ini, dan saya memiliki satu seminar bicara tentang karunia-karunia yang diberikan Allah kepada kita. And the first thing that says here, it says that the first Adam, the physical Adam created in the creation, is only a living being. But Jesus, the last Adam, is a life-giving spirit. And therefore, if I am in Christ, I can give life-giving spirit to things. Dan di sini dikatakan, saudara, bahwa manusia yang pertama yang diciptakan, yaitu Adam, dia hanya menjadi makhluk yang hidup saja. Tetapi Adam yang terakhir, yaitu Kristus, dia menjadi roh yang menghidupkan. Karena itu, kalau kita ada di dalam Kristus, kita juga bisa memberikan roh yang bisa menghidupkan ini. And verse 46 is very important. Pay attention. He says, the spiritual did not come first, but the natural, then the spiritual. Dan ayat yang ke-46 ini sangat penting. Di sana dikatakan, yang pertama datang bukanlah yang rohania, tetapi yang alamiah datang dulu, kemudian setelah itu baru yang rohania. What does it mean for us? Pastor Daniel has already read all of it. But what does it mean for us? It means this: even though we are still in this physical body, we can actually exercise the authority of the last Adam
to speak life into things and call them to life. Dan artinya apa? Saat kita masih berada di dalam tubuh jasmani sekarang ini, kita bisa menggunakan atau kita mempergunakan otoritas yang ada di dalam Kristus, di dalam hal yang rohani dengan untuk memperkatakan kehidupan, memperkatakan hal-hal yang mati menjadi hidup. So for example, you see a business dying, you see things that are not going right. Instead of saying death, 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 you can actually speak life into it. You can call those things that are not as though they are and see God manufacture those things out. Misalnya lah saudara, saat kita melihat ada bisnis yang mati gitu kan, daripada kita mengatakan mati bangkrut dan sebagainya, mari kita perkatakan kehidupan. Kita perkatakan apa yang tidak kelihatan itu seperti hal itu sudah ada. Ini yang kita bisa lakukan karena kita ada di dalam Kristus. Why? Because even though we have this image of the earthly man, we also bear the image of the heavenly man. Mengapa demikian? Karena sekalipun kita memiliki gambaran dari manusia jasmani, kita juga membawa gambaran dari manusia yang rohani. But all these things cannot be unless we believe in the resurrection of Jesus Christ. Tapi semua hal ini tidak akan mungkin terjadi kalau kita tidak mempercayai kebangkitan akan Yesus Kristus. If we don't believe Jesus resurrected, Jesus has power over death. Jesus can do all these things after he was buried. He died, he was buried, he resurrected. He can do all these things. That means we in Christ, we can do the same. Kalau kita mempercayai bahwa Kristus bisa melakukan semuanya ini, dia telah mati, dia telah dikuburkan, dia telah bangkit. Artinya apa saudara, saat kita berada di dalam Kristus, kita juga bisa melakukan semua hal tersebut. But if we don't believe that Jesus resurrected, then we have no hope, no chance to use our words, our mouth, to speak and call those things that are not as though they are. Tetapi kalau kita tidak mempercayai bahwa Kristus telah bangkit dari kematian, maka kita tidak memiliki kesempatan untuk kita bisa menggunakan perkataan kita, untuk kita memperkatakan perkataan-perkataan yang tidak ada itu seperti memang benar-benar ada. So in Jesus' name and in Jesus' power, I declare to those of you watching that you are protected, you are shielded, and you are blessed. Oleh karena itu, di dalam nama Yesus, aku memperkatakan kepada semua saudara yang sedang menyaksikan program acara ini, bahwa engkau dilindungi, engkau dijagai, dan engkau diberkati. I am not using, I am not using from the image of the earthly man, I am using the image of the heavenly man, Jesus Christ. Saya tidak menggunakan rupa manusia jasmani, tetapi saya menggunakan rupa manusia rohani, yaitu Yesus Kristus. Daniel, go to 50 to 54. Oh, 50 to 55. Ayat yang ke-50 sampai 55. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku mengatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu?
Hai maut, di manakah sengatmu? Why does Paul quote this verse? Why does Paul talk about death so much? Because in verse 26, he says that the last enemy will be death. You know, this passage that Pastor Daniel just read talks about the rapture, where we will be all taken up, you know, and when we are all taken up, we conquer death. We don't even experience death. Mengapa Rasul Paulus di sini mengutip ayat tersebut dan juga banyak sekali bicara tentang kematian? Karena di ayat yang ke-26 dikatakan musuh terakhir yang dibinasakan adalah maut. Dan ayat yang baru saja kita dengarkan bersama-sama, yang baru saja saya bacakan, itu merupakan bicara tentang pengangkatan, di mana dalam sekejap kita semuanya akan diangkat bersama-sama. So when you are facing death, or you are suffering, or in any way, talk to death. Say, death, where is your victory? Death, where is your sting? Even if I die physically, I'm actually in a better position. I'm in a better body. Smile and go to your eternal dwelling. Jadi kalau misalnya saudara menghadapi ada kematian, ada maut, saudara bisa katakan seperti ini, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sekalipun kalau misalnya saudara dan saya kita mati pada saat ini, sebenarnya kita berada di dalam posisi yang jauh lebih baik. Oleh karena itu tersenyumlah saudara, karena saudara berada di dalam posisi yang jauh lebih baik, berada dalam kemenangan. But do you know something? While you are still alive, there can be death in areas of your life. There can be death in your wealth, in your well-being. There can be death in your relationship. There can be death in your different aspects of your life. Tapi saudara, saat kita masih hidup di muka bumi ini, bisa jadi ada kematian juga. Ada maut mungkin dalam area-area dalam kehidupan saudara. Mungkin bicara kesehatan saudara, mungkin bicara tentang perekonomian saudara, mungkin bicara tentang hubungan yang saudara miliki satu dengan yang lain. Jadi bisa jadi ada maut yang ada di sana. Why? How does that come to about? He says the sting of death, verse 56, the sting of death is sin, but the power of sin is the law. So law helps you to sin, and sin brings death to those areas of your life. Mengapa demikian? Karena ayat 56, sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Jadi hukum Taurat membuat saudara untuk berbuat dosa, dan dosa itu membawa maut. So the thing is that you may know that when you die, you know that you go and see Jesus face to face. But as you are living here, you can unconsciously or consciously apply the law to areas of your life instead of relying on the Holy Spirit. Saudara bisa memahami lah bahwa misalnya kalau misalnya saudara meninggal, saudara mati, maka saudara bersama dengan Kristus. Tetapi saat kita masih hidup di dunia ini, kita bisa sadar ataupun tidak sadar, kita mengaplikasikan hukum Taurat di dalam area-area kehidupan kita, dan kita akan melihat kematian di sana. And that is why chapter 15 started with this. It says that the gospel that you have received, not just here, the gospel that you have received. That means Jesus has fulfilled the law for every area of our life. And therefore, this is the gospel that you receive and which you stand. That means if the enemy comes against you, you stand on the gospel of Jesus Christ. Itulah kenapa di dalam pasal yang ke-15, di ayat-ayat awal dikatakan di sana bahwa itulah mengapa Injil yang aku beritakan ini tidak hanya kamu dengar saja, tetapi dia yang sudah kamu terima dan yang kamu berdiri di dalamnya. Injil ini bicara tentang apa? Bahwa Yesus telah selesaikan semua hal-hal berkaitan tentang hukum Taurat di dalam segala aspek, segala area dalam kehidupan saudara, sehingga saudara bisa mendapatkan kemenangan di sana. So if you want a key verse for today, the key verse is the gospel which you have received, stand firm, hold fast. Dan kalau saudara inginkan ayat kunci untuk pelajaran kita pada malam hari ini, ayat kuncinya adalah Injil yang sudah kamu terima ini, berdirilah teguh di dalamnya. But even though you are struggling,
with all your areas in your life. Verse 57 says, but thanks be to God. He give us the victory through our Lord Jesus Christ. Tapi sekalipun kita bergumul dengan segala macam hal di dalam kehidupan kita, ada berbagai macam area di dalam kehidupan kita, ayat 57 mengatakan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Pastor Daniel, come finish the last verse and then we will close. Ayat yang ke-58, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. My friends, no matter what you're doing, no matter what God has called you to do, whether it is big scale or even little things, do it well, do it faithfully, do it unto the Lord, because nothing you do in God's eye is in vain. Saudara, apapun yang saudara lakukan pada saat ini, dimanapun saudara berada, baik saudara melakukan hal yang besar atau melakukan hal yang kecil, kalau itu merupakan panggilan yang diberikan Tuhan kepada saudara untuk saudara lakukan, lakukanlah dengan sungguh-sungguh, lakukanlah dengan sebaik-baiknya, karena di mata Tuhan tidak ada satu perkara pun yang saudara lakukan itu dengan sia-sia. You know, you may do things and it becomes monotonous, it becomes routine, and then after maybe months or even a couple of years, you say, what's the meaning? Nobody appreciate, the ministry is not growing, things are not changing. And even in your eyes, you see is in vain. But you must remember, if this is what God has called you to do it for the Lord, do it to the Lord. And because in God's eye, not your eye, not my eye, in God's eye, it is not in vain. Kalaupun misalnya saudara sudah melakukan sesuatu dan itu menjadi suatu hal yang monoton, suatu hal yang ya itu saja terus, dan saudara merasa, apa sih gunanya aku melakukan hal ini? Sepertinya tidak ada perkembangan, pelayanan juga tidak ada perkembangan. Tetapi marilah kita melakukannya dengan mata kita bukan tertuju pada diri kita sendiri, tapi mata kita tertuju kepada Tuhan. Karena apapun yang kita lakukan untuk Tuhan itu tidak ada satupun hal yang sia-sia. Thank you for joining us. Pastor Daniel, back to you. Terima kasih sudah bergabung bersama-sama dengan kami di dalam acara Bible Study ini. Sekarang kita akan masuk di dalam sesi tanya jawab. Saudara bisa bergabung di dalam link Zoom meeting yang ada ditampilkan di layar saudara. Masuk dari sana, ada meeting ID dan juga passwordnya. Kami bersiap untuk menjawab semua pertanyaan yang saudara miliki berkaitan dengan apa yang sudah kita pelajari bersama-sama. Oleh karena itu, saudara jangan ragu lagi, langsung masuk aja di dalam Zoom meeting dan kita akan lanjutkan dengan acara tanya jawab. Dan bagi saudara yang merasa aku sudah mendapatkan semua jawabannya, aku sudah mengerti semuanya, dan saudara merasa bahwa oh ya, aku sudah tahu dan Roh Kudus sudah bicara lebih banyak lagi kepadaku, maka tetap bergabunglah bersama dengan kami minggu depan hari Kamis jam 8 malam di Facebook page Agape Grace Family. Kita akan melanjutkan Bible Study kita di pasal yang terakhir dari surat 1 Korintus yaitu 1 Korintus pasal yang ke-16. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya dan Tuhan Yesus memberkati.